이혼하려고요. Pada abad ke-21, di era sekarang yang modern, Korea masih mempertahankan sistem monarki kerajaan yang membuat status bangsawan menjadi kelas teratas dalam kehidupan sosial. Song Hwi-ju, wanita konglomerat yang cerdas dan cantik. Namun, meski kaya raya, statusnya sebagai anak haram juga rakyat biasa membuatnya sering diremehkan di lingkungannya. Namun, meski begitu, Hwi-ju tak menyerah. Ia justru terus berambisi untuk menjadi nomor 1 dan paling populer. Sebagai anak pemilik Castle Group, Hwi-ju menjabat sebagai CEO Castle Beauty, anak perusahaan Castle Group yang bersaing melawan perusahaan kakaknya. Hwi-ju mengerahkan segala cara agar bisnisnya selalu jadi yang teratas. 방법은 많을 텐데 바이럴하시고. Suatu hari, hari ulang tahun raja pun tiba. Semua orang di kerajaan bersiap-siap. Namun, Pangeran Agung Yi-an tampak ogah untuk datang menghadiri acara, dan harus sedikit dipaksa oleh ajudannya bernama Choi Hyun. Saat acara akan dimulai, semua pejabat juga konglomerat diundang, termasuk Hwi-ju. Hwi-ju tak menyia-nyiakan kesempatan itu untuk promosi. Ia datang mengenakan pakaian mencolok dari mereknya. Saat wartawan mengerubuginya dan artikelnya terbit, timnya mulai menggoreng dan membuatnya viral di mana-mana. Setelah itu, di sana, saat Hwi-ju tengah sendiri, wanita di belakangnya mengejek Hwi-ju karena Hwi-ju anak selingkuhan ayahnya dan membuat Hwi-ju marah. Tak lama kemudian, kakaknya datang juga mengejeknya, tapi Hwi-ju langsung membalas ucapannya. Lalu acara pun dimulai. Raja Yeon duduk di samping Ibu Suri, yang tak lain ipar Pangeran Agung. Yeon menjadi raja di usia dini setelah ayahnya tewas dalam kebakaran. Saat Pangeran Agung Yi-an masuk, semua terkejut karena pakaiannya tak rapi. Namun, acara tetap berjalan lancar. Setelah itu, Perdana Menteri yang juga teman Hwi-ju bernama Jong-wo datang menyapa Hwi-ju, juga mengobrol dengannya. Tak lama kemudian, Yi-an memanggil Jong-wo. Saat ditemui, Yi-an bilang jika kakak iparnya akan segera menjodohkannya. Dan saat Yi-an menikah, Yi-an harus meninggalkan istana, yang artinya tugas Jong-wo akan lebih berat dalam mengurus negara. Terlebih, raja masih kecil. Jadi, Yi-an meminta Jong-wo membantunya menghentikan perjodohan dengan hak vetonya. Lalu, di luar, Hwi-ju mencari sinyal hingga masuk area privat istana. Dan ia pun bertemu dengan Pangeran Yi-an. Saat melihat Hwi-ju, Pangeran Yi-an pun ingat jika Hwi-ju juniornya dulu dan membiarkannya pergi. Setelah itu, terjadi kebakaran di dalam istana. Melihat itu, Yi-an langsung teringat kebakaran yang menewaskan kakaknya 3 tahun lalu. Tiba-tiba, Ibu Suri datang menamparnya karena takut Raja Yeon terluka dan ternyata baik-baik saja. Ibu Suri menuduh Yi-an penyebab kebakaran 3 tahun lalu. Saat di perjalanan pulang, Hwi-ju memikirkan Yi-an dan membencinya karena menyebalkan. Dulu, semasa sekolah, Hwi-ju tak bisa meminta izin memakai fasilitas sekolah semaunya. Namun, berbeda dengan Yi-an yang bisa apa saja karena Yi-an bangsawan. Jadi, itu menyebalkan bagi Hwi-ju. Keesokannya, saat Yi-an bertugas, Ibu Suri menemuinya untuk meminta maaf. Yi-an tahu itu hanya formalitas, tapi Yi-an tetap memaafkan. Ibu Suri tak suka Yi-an karena popularitasnya mengalahkan raja. Jadi, ia ingin Yi-an segera menikah agar pergi dari istana dan tak menghalangi anaknya. Di lain tempat, ayah Hwi-ju juga ingin menjodohkan Hwi-ju. Hwi-ju menentang keras, bukan karena tak ingin menikah, namun karena calonnya tak setara dengan Hwi-ju, bahkan di bawahnya. Ayah Hwi-ju ingin anak laki-lakinya jadi nomor 1. Kesal dengan perjodohannya, Hwi-ju melampiaskannya pada karyawan. Asistennya bernama Hye-jung datang membawa teh juga menasehatinya. Kemudian di istana, saat Yi-an akan pergi,
Sung-won yang merupakan ayah Ibu Suri berpapasan dengannya. Yi-an bilang ia akan pulang ke rumah pribadinya. Tak lupa, Yi-an juga melontarkan kata-kata sinis. Saat Sung-won menemui putrinya, Ibu Suri langsung mencurahkan segala kebenciannya pada Yi-an. Dibantu Ye-jung, Hui-ju mulai mencari kandidat yang ia rasa pantas ia nikahi. Namun tak ketemu, dan Hui-ju pun teringat dengan pangeran mahkota Yi-an. Hui-ju pun bilang pada Ye-jung jika ia akan menikahi Yi-an. Tentu saja Ye-jung tak setuju, namun Hui-ju tak peduli. Ia juga sudah mengajukan permohonan audiensi agar bisa bertemu Yi-an. Di kediamannya, Yi-an ditemani ajudannya Choi Hyun yang terus mengoceh. Choi Hyun juga bicara tentang permohonan audiensi dan bilang jika Hui-ju mendaftar. Tapi Yi-an langsung menolaknya. Meskipun ditolak, Hui-ju tak menyerah. Ia kembali mengajukan permohonan dengan alasan ingin diberi petuah untuk bisnisnya. Namun kembali ditolak lagi. Dengan amarah dan ambisinya, Hui-ju mengajukan kembali permohonan itu berulang kali. Dan juga berulang kali ditolak. Kini amarahnya meledak. Hui-ju pun ingat Yi-an menyebutnya juniornya. Dan Hui-ju pun langsung mengajukan permohonan lagi, tapi bukan dengan namanya, melainkan junior Yi-an. Dan benar saja, saat Yi-an mendengar kata junior, Yi-an langsung setuju untuk bertemu. Di malam harinya, Hui-ju langsung datang ke kediaman pribadi Yi-an. Dan berita itu langsung terdengar Ibu Suri yang rupanya telah menaruh mata-mata di rumah Yi-an. Dengan percaya diri, Hui-ju melangkah masuk. Dan saat bertemu dengan Yi-an, tanpa basa-basi, Hui-ju bilang ia ingin melamar Yi-an dan menikah dengannya. Nah, itu tadi episode pertama Perfect Crown. Makasih buat yang udah nonton dan sampai jumpa.